Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Ma'asyiral hadirin, para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dengan harapan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita dan memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam kondisi sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para jamaah, kita melanjutkan pembahasan kita pada hari ini masih membahas tentang serial peperangan, karena sebagaimana yang telah kita bahas, perjalanan hidup Rasulullah SAW secara garis besar dibagi menjadi 3. Dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau diangkat menjadi seorang Rasul dan Nabi, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi, kemudian beliau berdakwah. Dari mulai beliau pertama berdakwah hingga kemudian nanti suatu saat beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah bagian kedua. Baru setelah itu yang kita saat ini tengah bahas adalah bagian yang ketiga, atau tidak lain adalah bagian terakhir, yaitu apa? Dari mulai hijrahnya Rasulullah SAW ke Al-Madinah sampai beliau wafat. Ini adalah bagian terakhir. Berarti semakin bertambah kisah perjalanan Rasulullah SAW pada perang yang pertama, yaitu perang Badar, kemudian di antara itu ada perang, dan setelahnya ada perang besar lagi yaitu perang Uhud. Setelah perang Uhud kemudian nanti ada perang Ahzab dan lain sebagainya. Dan ini kita akan bahas kembali beberapa peperangan yang dimana mayoritas kisah perjalanan Rasulullah SAW di kota Al-Madinah adalah ekspansi, perluasan atau pengembangan dakwah yang berdasarkan, ingat nih, yang berdasarkan sikap, diantaranya adalah sikap defensif yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah kisah perang yang akan kita bahas pada sore hari ini. Hari ini kita akan membahas, mungkin saya bagi menjadi 2 bagian. Insya Allah pekan depan kita akan bahas bagian yang terakhir. Kenapa? Karena perang ini sebenarnya perang kecil. Kalau menurut bahasa kitab, enteng lah, gampang, ditaklukkannya sangat mudah. Tetapi dalam peperangan ini terjadi peristiwa-peristiwa besar yang kaitannya dengan orang-orang munafik, yang dimana dari kisah orang munafik ini kemudian Allah bukakan semakin besar bagaimana orang-orang munafik yang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian mereka semakin terlihat nampak jelas pergerakan, sikap, dan bahkan permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi malam ini kita bahas tentang peperangan dan kisahnya dengan orang munafik. Dan setelah itu nanti akan ada beberapa peristiwa. Di antara peristiwa yang mungkin kita akan bahas minggu depan, yaitu terkait dengan hadithul ifki. Hadithul ifki ini Allah bahas secara gamblang dalam surat An-Nur. Surat An-Nur di dalam Al-Quran Allah bahas, yang dimana waktu itu salah satu di antara kisahnya adalah terkait penyebaran berita palsu, berita hoax yang menyangkut harga diri Rasulullah SAW dan harga diri istri beliau yang tercinta, yaitu Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Baik, perang ini dinamakan oleh para ahli sirah dengan sebutan Ghazwah Bani al-Mustaliq. Ghazwah Bani al-Mustaliq, perang Bani al-Mustaliq. Mim Shad Ta Laf Lam Qaf, Mustaliq. Ini nama sebuah kabilah. Atau disebut dengan perang Al-Muraisi'. Al-Muraisi' namanya rada sulit nih. Tetapi Al-Muraisi' ini bukan nama kabilah, tetapi nama sebuah tempat yang dimana di dalamnya itu atau di sana itu ada sebuah sumur atau sumber air yang dijadikan sebagai sumber pengairannya Bani Mustaliq. Dikatakan oleh muallif di sini, wa hadhil ghazwah illam takun tawilatuz zail. Ini perang bukan perang gede. Jadi bukan perang seperti perang Uhud, apalagi perang Ahzab, bukan. Tetapi illa annaha waqa'at fiha waqa'i'un ahdathat al-balbalah wal ittiraf fil mujtama' al-islam. Tetapi ini perang lumayan cukup memberikan guncangan yang dahsyat kepada kaum muslimin. Wa tamakhadhat an iftidahil munafiqin. Dan kemudian dalam peristiwa itu kemudian Allah bukakan topeng kedok palsu yang digunakan oleh orang munafik. Nah, dari sini nanti kita akan lihat di kisah hadisul ifki ini bahwasanya ulah perbuatan tingkah lakunya orang-orang munafik ini yang kita bisa jadi temukan di masyarakat kita hari ini, jangan dianggap nggak mengganggu, Pak, mengganggu. Ulahnya orang munafik itu selain merusak barisan kaum muslimin juga akan memberikan efek buruk. Makanya nanti hadis ifki kita akan bahas di pekan yang akan datang insyaallah, peristiwa hadisul ifki. Hadisul ifki ini maksudnya adalah peristiwa hadis, pembicaraan yang menyebar. Isinya nggak tanggung-tanggung. Itu berita menyebutkan bahwasanya istri Rasulullah yang bernama Aisyah, istri Rasulullah yang bernama Aisyah telah melakukan perselingkuhan, perzinahan dengan salah seorang sahabat. Dan ini akhirnya menyebar. Nah, tetapi sebelum kita bahas itu, jadi kita akan bahas peristiwa hadis ifki dan barangkali peristiwa tentang yang berkaitan dengan sikapnya orang munafik di minggu yang datang. Sekarang kita membahas dulu tentang masalah perangnya ini. Ini perang, ya. Semula terdengar berita, ada isu yang berkembang, berita yang berkembang pada bulan Sya'ban tahun kelima, jazakumullah. Pada bulan Sya'ban tahun kelima ini menurut riwayat mayoritas ulama. Adapun Al-Imam Ibnu Ishaq dalam tafsirnya mengatakan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6. Ini perbedaan pendapat. Ada sebuah berita yang tiba-tiba tersebar di masyarakat Madinah yang menyatakan bahwasanya kepala suku dari Bani Mustaliq ini yang bernama Al-Harith bin Abi Dirar. Al-Harith bin Abi Dirar
ada berita bahwasanya yang bersangkutan ini sedang mengumpulkan pasukan. Mengumpulkan pasukan bukan hanya dari kaumnya tetapi mengumpulkan dari suku-suku yang lain. Yuriduna harba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah jelas. Isu yang sampai, berita yang sampai ke Madinah bahwasanya Al-Harits bin Abi Dirar ini mengumpulkan orang-orang untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak mudah bereaksi. Tidak langsung bereaksi begitu saja. Ya udah kita siapin pasukan, enggak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami untuk memastikan. Nah, ini saya katakan nih, dari awal tadi kita katakan bahwasanya perang ini bukan perang besar, Pak. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Rasulullah dan para sahabat tahu Bani Mustalik itu bagaimana kekuatannya. Jadi Bani Mustalik itu sudah terukur. Jadi kalau bahasanya perang itu potensinya itu sudah terukur. Kira-kira berapa jumlah pasukan, kalaupun dia punya senjata, artilerinya berapa, pasukan pemanah berapa, ini udah kebaca. Tetapi jangan sampai itu ternyata isu. Rasulullah SAW kemudian mengirimkan seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami. Untuk apa? Untuk memastikan, kalau bahasa anak muda sekarang, make sure bener apa kagak nih. Karena mengerahkan pasukan kalau ternyata itu berita-berita palsu kan sayang-sayang, Pak. Memakan waktu, energi, tenaga, kendaraan, logistik dan sebagainya. Sampailah siapa? Buraidah ini bertemu dengan langsung kepala sukunya, Al-Harits bin Abi Dirar. Dan kemudian dia berbicara secara langsung dan gamblang dan memastikan apakah benar kalian berencana untuk memerangi Muhammad dan para sahabatnya? Jawabannya iya. Oh ya udah. Sebenarnya nanti dari kisah selanjutnya ini, dari sikapnya sahabat Buraidah itu pun sebenarnya udah jelas bagaimana sahabat itu pun percaya diri gitu. Utusan, Pak, sendirian bertemu dengan satu kaum atau satu suku yang disinyalir akan melakukan serangan, tetapi bertemu secara langsung. Ini kan berarti sikapnya berani nih, betul nggak? Sikapnya berani. Kalau sikapnya mendek-mendek tuh, sikapnya takut, berarti sang utusan dan pasukannya pun sebenarnya nggak berani. Tapi kalau ini berani. Hujan? Hujan? Oh bukan? Kayak suara hujan. Ya. Yang pertama ini. Jadi dari kisahnya kita melihat bahwasanya utusan ini memiliki keberanian, percaya diri, keyakinan, mengatakan bahwasanya apa? Kami ini bisa mengukur kekuatan kalian. Tetapi setelah itu, wa ba'da an ta'akkada ladaihi sallallahu alaihi wasallam sihhatul khabari nadaba sahabah. Setelah Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami kembali ke Madinah membawa berita dan beritanya sudah jelas, kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan. Ayo siap-siap pasukan. Disiapkan pasukan. Ternyata di tengah-tengah kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Bani Mustalik, Al-Harits bin Abi Dirar ini mengirimkan satu mata-mata, yang dimana kemudian mata-mata ini ketangkep dan kemudian dibunuh. Akhirnya terhembuslah berita bahwasanya sang mata-mata ini ketangkep dan kemudian dibunuh. Nah, ini yang menyebabkan perang ini kemudian turun mental. Yang semula ini perang tadinya mau jadi perang besar, setelah terdengar berita bahwasanya sang mata-mata sudah tertangkap dan kemudian dibunuh oleh kaum muslimin, mereka pun lantas
Down, bahasa kita tuh ngedown, mentalnya turun, hancur. Kalau bahasa anak TikTok kena mental. Kalau kata anak TikTok kena mental, bubar. Walamma balagha al-Haris ibnu Abi Durar wa man ma'ahu masir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahu ainhu khafu khaufan syadidan. Mereka mulai merasakan rasa takut yang dahsyatnya luar biasa. Wa tafarraqa anhum man kana ma'ahum minal Arab. Yang tadinya pasukan koalisi siap bergabung bersama Bani Mustalik akhirnya pulang. Kagak dah. Belum perang aja utusan kita udah mati. Mata-mata kita udah tangkep. Ini bukan utusan, Pak, mata-mata. Mata-mata gagal ketahuan bunuh. Wantaha Rasulullah SAW ila al-Muraisi'. Dan sampailah Rasulullah itu baru sampai titik di daerah yang namanya Al-Muraisi', satu kampung dekat Bani Mustalik yang dimana daerah tersebut memiliki sumber air yang digunakan sebagai pengairan bagi Bani Mustalik. Tetapi kemudian waktu itu pasukan sudah siap, sudah dekat. Pasukan dibagi dua seperti biasa. Orang-orang Ansor membawa bendera yang dibawa oleh sahabat siapa nih? Kalau Rasulullah kalau Ansor itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Kalau Muhajirin dibawa Panji, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada saat terjadi perang, ini perang ringan, Pak. Rasulullah memerintahkan untuk melempar batu, an-nabl. Apa tuh kalau bahasa kita tuh? Kalau kita kan sekarang udah punya yang canggih tuh. Pakai iya, kayak roket gitu ya. Tapi kan dulu kan dia pakai batu. Lontar. Mortar. Bahasanya tuh. Ya. Dan pada perang itu lagi-lagi faktor yang kedua yang menyebabkan perang ini tidak begitu berat adalah bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada yang wafat kecuali satu orang. Kaum muslimin tidak ada yang mati kecuali satu orang, dan itu pun al-qatlu bil khata', salah bunuh. Karena posisi peperangan waktu itu ada seorang sahabat yang salah nyasar, salah target. Ternyata yang dibunuh adalah sesama kaum muslimin. Ini namanya al-qatlu ghairul amad, membunuh tidak sengaja. Dan waktu itu mereka orang-orang Bani Mustalik dikisahkan wa qutila man qutil wa sabba Rasulullah SAW an-nisa wa dzarari wan na'am wasyat. Dalam perang itu para kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak. Bahkan tawanan-tawanan daripada budak dan kemudian para wanita. Walam yuqtal minal muslimina illa rajulun wahid, tidak ada yang dibunuh dari kalangan kaum muslimin kecuali satu orang. Qatalahu rajulun minal ansar dhannan minhu annahu minal adu. Ada seorang Ansar yang membunuh orang tersebut, ternyata salah. Dia bukan orang kafir tetapi orang Islam. Nah, pelajarannya nih, di antara kisah yang terjadi pada perang ini adalah di mana di salah satu orang yang ditawan oleh kaum muslimin waktu itu adalah seorang perempuan yang bernama Juwairiyah bintul Harits, anaknya kepala suku. Ini anaknya kepala suku. Nanti kisah ini akan berkelanjutan. Bagaimana sikapnya orang munafik ini mencoba untuk menghembuskan. Karena kalau kita lihat, Pak, dari mulai sejak perang Badar mungkin belum terlalu kalau perang Badar. Pengaruhnya orang munafik belum terlalu terasa. Yang sangat terasa itu perang Uhud. Setelah itu perang Ahzab, kemudian perang Bani Quraidah dan perang sebelumnya Bani Nadir. Itu terasa tuh, apalagi perang Khandaq atau perang Ahzab. Mereka sampai berani melobi Rasulullah SAW, melobi. Rasulullah didesak.
Kalau perang Uhud kan mereka merasa kecewa karena pendapatnya tidak digunakan, pendapatnya tidak diambil. Padahal memang pendapat itu tidak akan pernah berfungsi. Kan perang Uhud serta perang Khandaq itu orang-orang munafik mengatakan kalau bisa kita nggak usah keluar dari Madinah. Kita jadikan Madinah itu sebagai benteng. Kita akan bertahan di kampung halaman kita. Kita akan kerahkan pasukan sebesar-besarnya dan perempuan pun kita akan libatkan. Biarkan pasukan masuk, nanti kita akan hujani dengan panah. Itu konsepnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini nyebut nama Abdullah bin Ubay bin Salul aja sebagian pengarang kitab tuh Pak. Itu nggak sebutin nama Abdullah bin Ubay. Mereka menyebutnya dengan sebutan Ibnu Ubay bin Salul. Karena ngerasa sayang-sayang, orang munafik namanya Abdullah. Nah, ini pada perang ini akan ada peristiwa besar. Bahwasanya ketika mereka orang-orang munafik ini memiliki pengaruh. Di antaranya apa? Ketika Rasulullah SAW memerdekakan Juwairiyah bintil Harits. Ini tawanan perang Pak, tawanan, kemudian ditawan, masuk hukum mukatabah. Dan akhirnya Rasulullah membeli Juwairiyah ini, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya di antara hukum syariat yang Allah khususkan untuk nabinya banyak, dan ini bukanlah hukum yang boleh dilakukan atau syariat yang boleh dilakukan oleh umat Islam secara umum. Contoh nih Pak, Rasulullah itu dibolehkan dan para nabi dibolehkan menikah lebih daripada 4. Kemudian di antara hukum syariat yang istimewa yang atau mungkin hal yang tidak sama dengan yang lain, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli keluarganya dari ahlu baiti Rasulullah itu dilarang menerima zakat dan sedekah, tetapi dibolehkan menerima hadiah. Jadi Bani Hashim dan orang-orang yang membawa nasab Rasulullah SAW itu dilarang menerima zakat dan sedekah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW diwajibkan salat qiyamil lail, salat tahajud itu wajib. Kalau diwajibin kira-kira gimana? Kalau kita nih orang umatnya. Jadi kalau kita melihat ini, wah itu Nabi, ini mohon maaf nih, ini salah satu hal yang dihembuskan oleh orang-orang orang munafik dan orang-orang liberal pada zaman sekarang adalah mengatakan, lihatin aja, nabinya nikah lebih daripada 4, umatnya nggak boleh. Ini hati-hati nih. Ini bukan bahasan akidah sebenarnya. Yang uniknya itu bukan cuma dibahas oleh akidah, tetapi dibahas di dalam ilmu usulul fiqh. Jadi ilmu usul fiqh itu ilmu pokoknya, pongkolnya ilmu fikih. Malah ngebahas soal itu. Kenapa? Karena ini syariat yang dikhususkan oleh Allah untuk Rasulnya SAW. Jadi kalau kita mikirnya begini, wah enak banget tuh deh, nabinya nikah lebih dari 4. Tapi lupa bahwasanya seorang nabi itu bukan suatu prestasi, bukan. Nabi pernah gak request pengen jadi nabi? Enggak. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Engkau itu tidak tahu wahai Muhammad apa yang Allah takdirkan untuk dirimu, suatu saat akan menjadi seorang, enggak ada yang tahu. Cuma tanda-tandanya itu sudah dirasakan oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Tetapi itu adalah amanah. Rasulullah berat Pak, jadi seorang nabi berat. Kalau bukan seorang nabi, kerjaannya ringan Pak. Nabi Yunus gak bakalan ngambek Pak. Nabi Yunus, kan kita dengar ceritanya kan? Ya kan? Apa ceritanya, kisahnya? Beliau sedih, ngambek, berat, dakwah pagi, siang, sore, malam. Tidak ada umatnya
menjawab seruannya. Akhirnya beliau tinggalin tuh kampung halamannya, tapi ternyata kemudian mendapatkan pelajaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kisahnya Juwairiyah. Salah satu di antara hikmahnya nih, nanti ini akan dibahas nih. Jangankan orang-orang liberal zaman sekarang 2025. Orang munafik Ibnu Ubay bin Salul ini kemudian menghembuskan berita. Apa katanya? Wah, kok bisa tuh nikah sampai 5? Ntar nih terjadi kapan? Di perang Bani Mustalik. Makanya saya katakan perang ini perangnya kecil, efeknya nggak besar. Yang meninggal cuma satu, kaum muslimin. Korban perang cuma satu, mati syahid. Itu pun karena salah nembak, bahasanya begitu. Tetapi dalam perang ini banyak kisah perjalanan, kisah pelajaran yang memberikan pelajaran besar bagi umat Islam. Salah satu diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah bintil Haris, yang tidak lain adalah anak dari kepala suku yang ditawan kemudian merdekakan, dibeli oleh Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah, dan kemudian dimasuk Islam. Salah satu di antara hikmahnya ketika perempuan mulia ini dimerdekakan oleh Rasulullah dan kemudian masuk Islam, kemudian dinikahi. Jadi bukan dinikahi dulu baru dimerdekakan, bukan, Pak. Dimerdekakan dulu, masuk Islam, baru kemudian dinikahi. Nah, di sini salah satu hikmahnya. Apa hikmahnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Juwairiyah bintul Haris wa tazawwajaha, Rasulullah kemudian menikahi Juwairiyah. Fa'ataqal muslimun. Nah, ini nih efeknya nih. Salah satu di antara efek daripada pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah apa? Fa'ataqal muslimuna bisababi hadza at-tazwij mi'ata ahli baitin min Banil Mustaliq. Setelah mereka mendengar bahwasanya Rasulullah akan menikahi Juwairiyah bintil Haris, akhirnya itu orang yang lain yang ditawan perang oleh Rasulullah SAW dimerdekakan oleh kaum muslimin yang lain. Udah nih, saya merdekain ini, saya merdekain ini. Qad aslamu, dan kemudian mereka masuk Islam. Waqalu, alasannya apa, Pak? Mereka ikut memerdekakan keluarganya Juwairiyah bintul Haris. Faqalu asharu Rasulillah, karena mereka adalah ipar besannya Rasulullah SAW. Saking menghormati Rasulullah. Dan ini efeknya. Artinya apa? Rasulullah pun ketika berperang dengan satu kaum, tujuannya selesai, targetnya selesai. Memberikan pelajaran, dan masuklah pada inti dari tujuan itu adalah apa? Mengajak mereka untuk masuk Islam. Karena kalau kita kembali pada kisah perang Uhud, kisah perang Ahzab, kan kita didatangi sama Rasulullah tuh. Rasulullah mengirimkan pasukan 10 orang, 20 orang. Ingat gak tuh kisahnya tuh? 15 orang. Dan kesemuanya mendatangi kabilah-kabilah kecil, dari mulai yang kecil, setengah, sedang sampai yang gede. Diberikan 3 peringatan. Anda kalau masuk Islam, Anda akan aman. Tapi kalau Anda ingin tidak masuk Islam, Anda menjadi muahid, kafir zimmi, siap bekerja sama dengan Islam, tidak berperang, tapi punya perjanjian. Yang ketiga, kalau engkau menolak yang pertama dan kedua, maka siap-siap tidak ada perjanjian di antara kita, maka kita akan bertemu di medan perang. Sebagian ada yang kemudian ngambil poin 1, masuk Islam, ada yang kedua, ada yang tetap 3, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang Yahudi lebih memilih menjadi orang yang kedua, menjadi pihak yang kedua, apa? Mengikat perjanjian dengan Rasulullah, tetapi mereka berkhianat. Perang Khandaq kan begitu, perang Ahzab, mereka berkhianat. Padahal dari setelah peristiwa perang Badar kan gitu, perang Badar mereka melawan kafir Quraisy dan menang. Perang Uhud, ketika perang Uhud kan kita bahas tuh, perang Uhud apa? Dibilang menang kagak, dibilang kalah enggak. Tetapi memang terjadi kerugian dari kedua pihak. Orang kafir Mekah merasakan kerugian, orang muslimin juga merasakan. Nah, dari sinilah kemudian banyak letupan-letupan, simbol-simbol pengkhianatan. Dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Dan mereka memiliki mata-mata spy.
Mereka memiliki sumber berita yang menguatkan mereka berani berkhianat, yaitu diantaranya adalah Ibnu Ubay bin Salul. Ya kalau zaman dulu ada WA, mungkin di WA, bro gimana bro? Muhammad, wah lagi susah nih, pasukan banyak yang mati. Ini kan menjadi faktor pendukung nih, semangat mereka untuk berkhianat. Nah selanjutnya, ini kan perang selesai nih, pendek kan ceritanya, pendek, segitu doang perangnya, nggak ada apa-apa, nggak berat. Nah tetapi kita bahas ini tentang daurul munafiqin qabla ghazwati Bani Mustaliq. Sebelum pecahnya perang Bani Mustaliq, ini ada peran, ada berita bagaimana ternyata sikapnya orang munafik ini sudah tercium. Mereka ini selalu kalau ada peperangan yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka berupaya Pak untuk mengacak-acak barisan kaum muslimin. Dikatakan oleh muallif, dikatakan qadimna miraran anna Abdullah bin Ubay kana yahnaqu 'ala al-Islam wal muslimin. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang paling semangat Pak, pimpinan orang munafik Pak. Ini dedengkotnya, bahasanya begitu. Kalau ada peperangan itu targetnya apa? Kalau bisa jangan pada berangkat. Kalau bisa jangan pada berangkat. Ntar nih kita ketemu nih, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat, amin. Ini nggak tahu nih ketemu di apakah di ba'da lebaran atau kapan, karena kita akan berhenti sebelum puasa. Nanti ketemu perang namanya perang Tabuk. Ini perang Tabuk nih Pak, itu bersamaan dengan waktu panen raya di Madinah. Ini sebulan sebelum perang, sebulan sebelum panen, Rasulullah SAW menyerukan perang di Tabuk. Tabuk ini jaraknya jauh Pak. Kalau dihitung-hitung, ini kalau kita ikut perang balik, itu korma udah bakalan nggak bisa dipanen, rusak. Akhirnya apa? Mereka tergoda. Di antara orang yang semangat membatalkan atau merusak semangat kaum muslimin waktu itu adalah orang-orang munafik. Dan banyak para sahabat, bahkan sahabat-sahabat senior yang udah sepuh-sepuh, yang nggak pernah absen pada perang apapun, di perang Tabuk difitnah atau diuji, bahasanya bukan difitnah, terkena ujian. Apa? Kalau ketemu nih para pemilik kebun dicolek, yang bener aja ente mau perang, bulan depan kita panen, masa ente mau tinggalin tuh kebun? Kalau bahasa kita, cuan bos, duit nih, masa ente mau tinggalin begitu aja nih, apa namanya, kebun panen raya kurma. Dan ini fitnah luar biasa. Nanti kita akan temukan kisahnya di perang Tabuk. Nah, di perang Bani Mustaliq, Ubay bin Salul ini, Ibnu Ubay bin Salul ini dulu awalnya itu masih jelas Pak, memerangi Rasulullah itu jelas, terang-terangan. Tetapi ketika makin dekat dengan Rasulullah dan kemudian mereka yatadhaharuna bil Islam, bahasanya begitu, semakin terlihat jelas pura-pura mempertontonkan keislaman. Wa qad dhahara hanquhu hadza wa taharruquhu منذ bidayatil hijrah qabla an yatadhahara bil Islam. Wa qad dhahara hanquhu hadza wa taharruquhu منذ bidayatil hijrah qabla an yatadhahara bil Islam. Dulu sebelum dia fasenya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulu memusuhi. Tetapi ketika melihat posisi makin sulit, akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Masuk Islam dia, bersyahadat. Tetapi dia menjadi orang munafik. Munafik itu apa? Mempertontonkan iman, tetapi di dalam hatinya adalah kebencian. Ya. Suatu saat nih, ini suatu saat ada sebuah kisah. Ini Rasulullah SAW suatu saat menunggang keledai. Rasulullah menunggang keledai, mau jenguk seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah sakit.
Udah tua, sepuh, tinggal matinya doang, tinggal wafatnya doang. Sa'ad bin Ubadah udah sepuh, sakit, menjelang wafat, ditengok oleh Rasulullah menggunakan keledai. Ketika Rasulullah sedang menunggang keledai itu, melewati tongkrongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nih Pak, hati-hati nih, tanda-tanda kemunafikan. Apa? Ketika Rasulullah lewat, kebetulan ngelewatin Abdullah bin Ubay bin Salul di pinggir jalan. Dia lagi ngobrol sama temen-temennya. Ketika Rasulullah lewat, dia tutup mukanya pakai sorbannya. Apa dia bilang sama temennya? Tutup muka ente pada, jangan sampai kena debunya dia nih. Ini kisah kalau kita nggak cermati Pak, gitu doang. Tetapi bagaimana mereka melecehkan, merendahkan Rasulullah itu dengan cara begitu aja udah dianggap melecehkan. Rasulullah lewat pakai keledai, zaman dulu kan kagak aspal jalannya, bukan beton, tapi pasir. Ketika jalan, tentunya kan kalau kendaraan lewat kan ada debunya tuh. Kemudian fakhammara ibnu Ubay anfahu. Ini Abdullah bin Ubay dia tutup mukanya dengan kainnya dan mengatakan la tughabbiru alaina, dan jangan sampai ini debunya Muhammad nyampe ke kita tuh. Padahal sahabat mana yang tidak pernah bahagia kalau ketemu Rasulullah SAW? Jangankan debu, Zaid bin Harithah ketika waktu di Taif, Rasulullah dilempari sama batu, dimaki-maki, dilemparin batu sampai berdarah. Lari Zaid bin Harithah? Enggak Pak, dipasang badan menghalangi batu supaya tidak mengenai Rasulullah SAW. Ini kisah pertama. Dulu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu sering melecehkan Rasulullah SAW. Yang kedua, walamma tala Rasulullah SAW alal majlisil Quran. Suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk nih bersama sahabat, bacain Quran, membahas tentang Al-Quran, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Apa sikapnya Abdullah bin Ubay ini? Kita perlu tahu nih Pak, sikapnya orang munafik. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Ijlis fi baitik. Muhammad, kalau mau baca Quran jangan di sini, di rumah aja. Wala tu'dzina fi majalisina. Jangan nyakitin kita di tempat kumpul kita tuh. Ini kalau ada orang, ya katakanlah kalau mungkin acara-acara masjid kayak pengajian begini, ada yang terganggu, wajar lah, masih wajar. Mungkin masih wajar, mungkin. Meskipun kalau orang yang memiliki landasan iman sih, kalau yang keluarnya ilmu, pengajian, dia nggak ke masjid pun dia masih bisa nikmatin ilmunya kalau dia punya pandangan iman. Tapi kalau sekelas azan Pak, azan, qomat atau sholat diprotes, tolong dong kalau sholat tuh mikrofonnya nggak usah keluar. Kita paling lama sholat isya berapa menit sih? Ada 30 menit. Sholat isya 4 rakaat ada 30 menit. 20? Enggak ada 20. Paling lama 10 menit lah. Itu pun yang 2 rakaatnya jahar, yang 2 rakaat terakhirnya sir. Ini pun ada sholat isya di sini. Sholat maghrib rakaat pertama Al-Baqarah ada? Nggak pernah? Iya, paling awal sama akhir aja. Ya, alif lam mim sama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, paling itu doang. Kalau kelamaan baca suratnya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, protes orang kampung wajar. Kelamaan tuh, masa jam 9 masih sholat isya? Bisa 2 jam. Nah, ini boleh diprotes Pak, silakan aja. Karena kita masyarakat majemuk, masyarakat heterogen, ada yang non muslim. Tapi kalau kita masyarakat mayoritas muslim, yang lebih menyedihkan lagi, yang protes azan ini adalah orang muslim. Tolong dong nih, toa masjid jangan ke arah rumah saya. Ya kalau yang protes non muslim sih wajar-wajar aja, nggak apa-apa, kita menghormati
Yang protes ternyata orang muslim. Na'udzubillah min. Nah, ini kisah kedua. Dan bahkan kalau kita lihat pada kisah yang tadi sudah saya sampaikan ya, di perang Badar mereka nggak kerasa, Uhud, terus kemudian perang Khandaq, perang Bani Quraidah, perang Bani Nadir, itu terasa tuh bagaimana Rasulullah SAW itu merasakan bagaimana orang-orang munafik itu melakukan aksi-aksi yang mengemboskan kaum muslimin. Dan dulu nih, hati-hati juga nih, kadang orang munafik itu sering menunjukkan sikap cinta. Pernah suatu saat Rasulullah SAW setiap kali mau khutbah Jumat, ini bukan pengajian biasa nih zaman Rasulullah, bukan, khutbah Jumat. Sebelum Rasulullah naik mimbar untuk khutbah, seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik itu dulu sebelum kemudian akhirnya terjadi konflik dengan para sahabat, setiap kali Rasulullah mau naik mimbar untuk khutbah Jumat, ini orang yang bernama Ibnu Ubay bin Salul berdiri di tengah-tengah kaum muslimin di masjid, diri, kemudian mengatakan, "Haza Rasulullah, woi orang sekalian kaum muslimin, ketahuilah ini adalah Rasulullah, baina adhurikum, dia ada di tengah-tengah kalian, fayak akramakumullah wa a'azzakum bihi, semoga kalian dimuliakan dan dijayakan sebab karena Rasulullah. Fansuruhu wa azziruhu, tolonglah Rasulullah, bantulah Rasulullah, wasma'u lahu wa ati'u, dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan taatilah." Yang ngomong siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nggak tanggung-tanggung Pak, ngomongnya sebelum khutbah Jumat. Jadi sebelum azan Jumat, sebelum Rasulullah naik mimbar, ini dia udah ngomong di tengah-tengah sambil menunjukkan, nih gua tuh kurang apa cintanya sama Rasulullah, kurang jelas apa cinta saya dengan Islam. Kemudian duduk, dan itu berulang-ulang. Kemudian Rasulullah sih dicuekin sama Rasulullah tetap masuk ke mimbar, naik mimbar, berkhutbah Jumat. Tetapi kemudian pada suatu hari setelah terjadinya perang Uhud, nah ini saya katakan nih, setelah perang Uhud terjadi persoalan bagaimana sikapnya seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu perang Uhud kan dia menggembosin pasukan, 300 orang pulang. Perang Uhud 300 orang pulang gara-gara dia. Setelah kaum muslimin mulai sadar, oh ini orang kagak bener nih, ini orang kagak bener. Suatu saat setelah Jumat pertama, sholat Jumat pertama di Uhud, ya, sholat Jumat pertama di Uhud, setelah terjadi perang, dia mencoba melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Muji-muji Rasulullah, ini Rasulullah, kita bantu dia, kita tolong dia. Orang udah gak percaya, ditarik bajunya, duduk loh. Selesai? Oh enggak Pak, nggak duduk dia, ngambek. Padahal Rasulullah mau sholat Jumat. Dia ngambek setelah ditarik bajunya oleh para sahabat. Ijlis ya adu Allah, duduklah wahai musuhnya Allah. Orang udah pada tahu nih sikap busuknya dia. Kemudian ini orang pergi meninggalkan Masjid Nabawi, dikejar oleh seorang sahabat yang kemudian masih ketemu dengan Abdullah bin Ubay. Ini udah mau keluar masjid, ditangkap. Mau kemana ente? Orang mau sholat Jumat. Kemudian ini sahabat menasihati dia, masih baik nih, dinasihati. Wailak, celakalah engkau wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Celaka ente, balik ente, irji yastaghfiru laka Rasulullah, baliklah anda sholat bersama kami, engkau akan mendapatkan permohonan ampun dari Rasulullah SAW. Apa kata dia jawaban? Ini jawaban orang munafik nih. Jawabannya apa? Wallahi ma abtaghi an yastaghfirali. Jangan nyuruh, saya aja nggak mau dimintain ampun sama Rasulullah. Tuh, sombong. Padahal dinasihatin.
apa? Wa idza qila lahu apa? An yastaghfiru yastaghfiru apa terus? Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna anka. Sudah gitu ya. Kan dibilang nih, balik. Rasulullah akan minta ampun kepada Allah untuk dirimu. Apa kata dia? Lawaw ru'usahum. Nggak mungkin. Saya kagak mau. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna anka sudud. Akhirnya mereka terjebak dengan kesombongannya sendiri. Nolak, nggak mau dia. Dan inilah bukti bagaimana ketika orang-orang Madinah makin melihat kesombongannya orang munafik. Kemudian kisah yang terakhir, nanti pada pekan yang datang kita akan bahas tentang masalah haditsul ifki. Ketika mereka dulu memiliki hubungan komunikasi dengan Bani Nadhir, dengan Bani Quraidah, dulu orang-orang muslimin ketika mengetahui peristiwa atau kejadian dengan orang-orang munafik, mereka mengatakan la in ukhriju lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan. Di dalam surat Al-Hasyr dikatakan, kita ini kalaupun diperintahkan kalau kalian diusir orang-orang Yahudi, kalau kalian diusir kami akan bantu kalian. Ini sikapnya mereka kepada orang Yahudi. Ternyata apa? Enggak juga. Ngebantuin orang muslimin juga enggak. Orang Yahudi juga enggak dibelain. Makanya hati-hati luar biasa. Peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini. Udah azan ya? Belum? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Yang terjadi hari-hari ini pelajaran besar dari Los Angeles. Meskipun CIA menampik keras ya, bahwasanya penyebab terjadinya kebakaran itu bukan dari alam. Mereka mengatakan ada seorang pelaku pembakaran. Jawaban singkatnya apa? Mau siapapun yang membakar, mau manusia bukan manusia, tetapi pelajaran besar bagaimana setelah sekian ratus hari Gaza itu hancur lebur, Los Angeles hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari hancur lebur. Nah ini pelajarannya Pak. Orang-orang yang mengaku membela Zionis, siap untuk mati-matian membela Zionis, 3 hari gak ada yang bantuin, selesai. Artinya apa? Sikap kemenangan para sahabat di perang-perang yang sudah berlalu itu ternyata adalah pelajaran besar. Bagaimana para sahabat itu mencapai kemenangan bukan karena besarnya pasukan, tetapi karena kekuatan iman dan rasa tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas bagian yang terakhir, yaitu membahas tentang haditsul ifki, peristiwa yang terjadi di perang Bani Mustalik yang terakhir ini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.